Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat karena kita sudah menikmati pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga saya akan bacakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu siapa yang berbahagia? Puji Tuhan. Jadi pertanyaan bagi kita semua, siapa yang berbahagia? Firman Tuhan sudah jelas kita bacakan bersama-sama, yaitu mereka yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Kata berbahagia adalah menikmati kebahagiaan. Sedangkan kata berbahagia itu diambil dari kata bahagia, yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram dan bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Yang berbahagia di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 sudah saya bacakan untuk kita semua, yaitu bukan nanti orang yang memiliki kekayaan yang melimpah atau dia memiliki sesuatu yang dia inginkan, tetapi sama-sama kita sudah dengar, yaitu mereka yang membacakan, mendengar, dan menuruti. Haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Adalah orang-orang yang suka menggunakan kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya ulangi, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau adalah orang yang suka menggunakan kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan supaya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang mencari Tuhan. Di sana berkata firman Tuhan, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Karena hidup yang sebenarnya, hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang di dalamnya ada sukacita, yaitu kita mencari Tuhan, dan Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Haleluya. Cara untuk kita mendapatkan atau menikmati kebahagiaan dari Tuhan antara lain, yang pertama, saya akan bacakan ulang kembali pada pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan. Yang pertama, cara untuk mendapatkan atau menikmati kebahagiaan dari Tuhan antara lain, yang pertama, membacakan. Membacakan artinya melisankan tulisan untuk orang lain, melisankan tulisan untuk orang lain, mengucapkan firman Tuhan, atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengucapkan dusta atau menyampaikan hal-hal yang buruk, atau kita suka mencemooh orang lain. Sama-sama kita buka dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah cara untuk kita mendapatkan atau menikmati kebahagiaan dari Tuhan, yaitu membacakan. Kita harus menjadi orang-orang yang mau menyampaikan firman Tuhan. Bukan kita di mana kita berada, kita suka menyampaikan keburukan-keburukan orang lain, kita menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Tetapi mari saat ini Tuhan mau
kita adalah menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan jalan kebenaran bagi orang lain, supaya pun mereka menikmati keselamatan daripada Tuhan. Yang kedua, cara untuk kita menikmati kebahagiaan daripada Tuhan, yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memperhatikan atau mengindahkan. Apa yang perlu kita dengar? Tentunya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Perlunya untuk kita mendengar hal-hal yang membangkitkan iman kita. Tidak mungkin kita mendengarkan orang-orang mendengar orang menceritakan kejelekan orang lain dan iman kita dibangkitkan. Itu pasti hal yang tidak mungkin untuk membangkitkan iman kita. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru, kita akan mendapat semangat baru, iman kita akan dibangun kembali melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menuruti atau mengikuti, melakukan apa yang dibacakan dan didengar melalui orang yang diutus Tuhan atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berarti bukan hanya membacakan, mendengarkan, tetapi yang Tuhan mau adalah menuruti atau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Selalu saya berkata, dalam Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita berkata kita percaya kepada Tuhan, mari lakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang menuruti firman Tuhan, penurut-penurut Tuhan, yang kesukaannya melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Janji firman Tuhan, kita mendapat kebahagiaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran yang saya akan bawakan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kami dibangkitkan kembali. Iman kami Tuhan menjadi iman yang kuat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami menjadi orang yang menuruti firman-Mu, supaya kami menikmati kebahagiaan daripada Tuhan. Setiap telinga-telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GPD Sejahtera Kajang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat, salam sehat.